Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Februari 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, baik, ada energi dari King of Pentacles di situ. Berikut ada energi dari ada energi dari The Star Reverse ya. Ada ini, kemudian ada di sini. Berikut ada di sini, berikutnya ada di sini. Oke, nah kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Yap. Nah, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wow, ya kalau saya lihat ini ya yang bebeknya kamu belakangan hari dan akan berkelanjutan sampai di penutup bulan Februari ya. Di situ tuh dia sedang mengusahakan untuk benar-benar bisa menjadi pelakon yang baik dalam dunia nyata gitu ya. Jadi ada terjadi sesuatu kan, ada sebuah peristiwa yang mulai memasuki relationship kalian, di mana peristiwa itu tuh lebih kayak cenderungnya ini ya, yang lebih cenderungnya itu tuh kayak akan membuat kamu menjadi terfikirkan ya, untuk membuat kamu jadinya itu tuh berani untuk mengambil sikap kamu mau pilih apa di sini gitu. Jadi mari lihat, memang kamu cukup dilematis dalam relationship kalian ini kan. Jadi nampaknya kamu sudah punya dua pilihan sebenarnya. Jadi dua pilihan di sini tuh yang ianya sama-sama bagus ya pilihannya, yaitu bagus bersama dengan dia dan juga sebenarnya bagus juga sih kalau nggak dengan dia. Nah, gimana tuh di sana? Nah, jadi ginilah, untuk beberapa nampaknya yang deketin kamu bukan satu orang aja, bukan dia aja yang ngedeketin kamu, gitu ya. Kalau sekarang hubungan kalian PDKT, tapi yang deketin kamu juga ada cowok lain, ada juga cewek lain gitu loh, ya. Jadi mari lihat untuk beberapa waktu belakangan ini, ya kamu sudah mulai kayak menyadari betul bahwa kamu harus memilih salah satu di antara kedua pria ini atau kedua wanita ini. Nah, seperti itu ya. Nah, atau mungkin perbandingannya itu tuh dalam hal yang berbeda. Misalnya, apakah kamu memilih dia ataukah kamu memilih pekerjaannya kamu? Nah, bisa gitu ya. Kamu memilih dia atau kamu memilih studinya kamu. Kamu memilih dia atau kamu memilih keluarganya kamu, gitu loh. Ya, jadi mari lihat di sini tuh memang kamu itu tuh dalam posisi dilematis di situ ya. Sempat ada dalam posisi dilematis, gitu ya. Jadi memang walaupun dilematis ini tuh, katakan kalau mari lihat di sini tuh kamu sempet ya kayak mencoba untuk bisa membalanskan dua hal ini tuh berjalan dengan berselaras, gitu loh. Nggak yang karena ada dua hal yang harus kamu pilih lantas di situ tuh kayak selalu aja ada perbandingan atau selalu ada permasalahan karena dua pilihan yang bertolak belakang ini. Tapi sempat di situ tuh kamu kayak berusaha banget untuk kedua-duanya ini tuh berjalan dengan baik, bisa kamu lakoni dengan baik gitu. Tetapi tadi kamu pada akhirnya juga mengerti gitu ya, bahwa kalau selalu bermain di dua hal ini sekaligus, ini tuh bisa melelahkan kamu, bisa juga kayak nggak baik juga gitu loh untuk masa depannya kamu, gitu ya. Jadi kok kayaknya kekonsistenannya kamu
ya, atau kemampuan kamu untuk berfokus pada satu hal, jadinya di situ tuh melemah. Nah, inilah yang kamu kayaknya, aku nggak mau lagi yang kayak ginian. Makanya ada pilihan yang harus kamu ambil di sini. Dan yang ianya pilihan yang lebih condong kuat, terutama terlihat untuk di bulan Februari ini tuh adalah kamu menempatkan dia dalam posisi kalah. Karena kamu memilih hal yang lain itu. Gitu loh. Jadi posisinya kalah dianya. Nah, ketika kamu mendudukkan dia dalam posisi sebagai orang yang harus kalah, orang yang harus mengalah, gitu ya. Maka di sini tuh dia kayak, walau sakit hatinya dia, gitu ya, walau pedih hatinya dia, gitu. Tapi disitulah mulai dia akan mencoba untuk berlakon dengan sangat baik. Karena dia tidak mau menunjukkan sama kamu bahwa walaupun dia tidak kamu pilih, walaupun dia tidak kamu prioritaskan, walaupun dia tidak kamu menangkan, tapi dia tidak boleh kayak kelihatan tersungkur dia di hadapannya kamu. Dia nggak boleh kelihatan bahwa dia hancur gara-gara pilihannya kamu, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan sengsara, bahwa dia akan berantakan hidupnya dia tanpa kamu. Nah, ini yang sekarang berusaha untuk dia tampilkan depan kamu. Jadi misalnya ya, kalau kamu bilang sama dia, udahlah, aku lebih memilih pekerjaannya aku daripada memilih hubungan kita. Kita mungkin bubar saja, kita putus saja. Itu tuh langsung menancap tuh omongannya kamu ke ulu hatinya dia. Nancap banget. Gitu ya. Ya bisa dia akan reaktif. Tolong jangan tinggalkan aku. Bisa dia reaktif. Tapi kemudian langsung dia ingat akan nilai dari dirinya dia gitu loh. Ya. Kamu boleh keliru ya. Mengidentifikasi sampai seberapa besar sih value-nya dia. Gitu ya, di matanya kamu bisa aja keliru mengidentifikasi. Tetapi dia di sini tuh harus memastikan dengan jelas sama kamu bahwa apapun keputusannya kamu tidak akan memberikan dampak negatif kepada hidupnya dia. Gitu. Nah, caranya kayak gimana? Ya udah berhenti. Berhenti untuk memohon kepada kamu. Berhenti untuk menjual kesedihan kepada kamu. Berhenti untuk meraung-raung gitu ya, meratapi gitu. Nah dia kayak di sini tuh dia merasa bahwa dia harus cepet-cepet ya. Dia harus cepet-cepet kayak bisa netral menghadapi situasi yang seperti ini. Walaupun ya pada kenyataannya dia bersusah payah ya gitu. Dia bersusah payah di sana. Kalau orang hatinya sedang hancur, patah hati, merasa tersakiti, ya bisa aja tuh kan males mau ngapa-ngapain gitu loh. Malas mau berdandan pun malas. Jangankan berdandan, mandi pun malas. Tapi di sini mau dia tuh menyeret dirinya dia ya, turun dari ranjang tempat tidurnya, masuk ke kamar mandi, langsung membersihkan diri, langsung mengambil segala macam kuas solekan gitu ya untuk membuat penampilan diri ini tuh lebih cantik gitu, lebih menarik gitu. Nah itulah caranya dia di sana ya. Ada beberapa memang kalau orang patah hati justru makin semangat. Aku mau buktikan diri sama kamu ya. Jadi yang manapun kondisi keadaannya dia, tapi yang dia di sini tuh mau pastikan. Jika kamu melihat dia, jika kamu mendengar kabarnya dia, kamu akan melihat bahwa kayak seolah-olah dia tidak bermasalah dengan apapun yang menjadi sikap laku, tindakan, keputusannya kamu. Gitu. Dia mau pastikan bahwa kamu akan tahu gitu ya, bahwa dampak dari dirimu dalam hidupnya dia itu tuh tidak besar, tidak kuat. Nah seperti itu. Tapi itu hanya penampilan luar ya. Kalau dalam hatinya dia
Aku ingin kembali diprioritaskan. Aku ingin kembali dipilih. Aku ingin kembali diutamakan. Nah, seperti itu. Jadi pada kenyataannya dia kayak tidak rela ini sesungguhnya ya. Kalau mau jujur gitu. Kalau mau jujur tidak rela dia, tidak support dia. Dengan bagaimana keputusan, bagaimana sikap lakunya kamu. Gitu. Tapi kalau mau untuk mengintervensi ya dirimu, nah dia juga kayak rasa-rasanya juga ndak elok gitu. Rasa-rasanya ndak elok. Karena mari lihat juga gini ya. Orang ini memang kayaknya bukan orang yang kacang-kacangan juga ini ya. Mari lihat siapa seseorang ini, gitu loh. Nah, tetapi ini bisa aja kayak yang dia kalau di sosial ya, di ruang pekerjaan gitu. Dia bisa aja nih seseorang yang kayak sudah punya jabatan gitu ya. Adalah posisi bagusnya dia ya, posisi lumayan tingginya dia di perusahaan tempat dia bekerja misalnya. Atau bahkan di sini tuh ada beberapa yang sesungguhnya ya kalau dilihat kehidupannya dia itu tuh sudah stabil ya. Sudah stabil. Kayak hidupnya dia tuh sudah sejahtera aja. Gitu. Bahkan ada beberapa di sini mau lihat yang kayak udah wow banget hidupnya dia gitu loh ya. Misalnya dia sudah punya bisnis besar gitu ya. Dia seorang CEO misalnya. Atau dia ya tadi jabatannya dia entah dia ini tuh di atas manajer ya posisinya ya dan sebagainya gitu. Tapi ya ternyata walaupun dia punya hal itu semua ya, terlihat dia wow gitu. Tapi ya di sini tuh kok kayaknya kamu itu tuh benar-benar bisa berhasil ini menundukkan egonya dia gitu loh. Karena apa? Egonya dia ini tuh jadi seperti sangat amat menginginkan kamu sebenarnya. Kalau dia ini tuh kehilangan kesadaran ya, ini pasti akan menjadi satu adegan yang mencengangkan itu, gitu loh. Karena dia masih ingat aja siapa dirinya dia. Makanya di sini mau nggak mau akhirnya acting yang dia harus buat, acting yang harus dia peragakan di depan kamu itu tuh adalah acting yang orang dalam kondisi baik-baik saja. Kalau dia lupa siapa dirinya dia, udah kejadian itu, macam film-film romantis Korea, film romantis Cina, gitu ya. Seorang CEO gitu ya, yang turun ke bawah mengejar-ngejar gitu ya, mengejar-ngejar si Upi Abu yang gitu-gitu itu loh. Sana ya, lupa diri gitu ya. Mau-maunya sama si Upi Abu yang bukan siapa-siapa gitu ya. Iya lucu, iya romantis ya, iya apa ya, memalukan kadang-kadang gitu ya. Kita bisa dapat sensasi-sensasi keadaan yang seperti itu kan. Nah tapi ingat tadi kata Mari, si dianya untung-untung saja ini. Masih tahu dia siapa dirinya dia. Masa iya sih, aku ini kan bos misalnya. Masa bosnya, aku sebagai seorang bos meraung-raung sih. Meminta perhatian dari Gemini. Gak keren banget gue gitu. Nah di sana ya, masa iya aku seorang pejabat. Malah aku mohon-mohon nih sama si Fulan ini. Wah gengsi-gengsi gitu kan. Gitu. Gak mau di sana lah. Tapi dalam hatinya dia ini tuh bisa nih kemerungsung ini di sepanjang bulan Februari, kangen sama kamu gitu ya. Karena udah pasti di sini tuh kan kamu menjauh ini dari dia ya. Kamu menjauh dari dia dan bisa-bisa kamu ini tuh boleh agaknya salah paham melihat dia. Jadi sangkanya kamu ketika kamu ngomong sama dia ya, ngomong terang-terangan sama dia, misalnya dari dilemanya kamu itu tuh kamu ambil keputusan untuk ninggalin dia gitu ya. Memang boleh-boleh kamu akan yang kayak salah paham bahwa dia sedang mengiyakan,
dia sudah rela untuk ngelepasin kamu, gitu ya. Padahal ya sesungguhnya di situ tuh ya tidak, gitu loh. Tidak rela dia, belum rela dia meninggalkan kamu. Tapi karena kamu lihat dia kok nggak ngegangguin kamu, gitu ya, kok dia nggak caper di depannya kamu, jadi bisa kamu pikir, oh orang ini sudah cepet banget ya ridhonya dia ngelepasin aku misalnya, gitu ya. Oh dia support ya sama pilihan-pilihannya aku. Padahal ya nggak juga sih, kalau melihat nggak juga, gitu loh ya. Jadi gini, kalau kalian merasa bahwa hubungan kalian ini di situ tuh sedang berada di ujung tanduk, katakan gitu ya. Karena pilihannya di sini tuh melanjutkan atau melepaskan, misalnya ya. Maka kalau dilihat dari energi kartu tarot ini, apakah kalian benar-benar akan berakhir? Oh tidak, jawabannya di sini tuh tidak, gitu loh. Mari lihat di sini tuh kisahnya masih akan berjalan lagi nih di sana, ya. Karena gini juga, walaupun katakan untuk di bulan-bulan Februari ini, kamu bisa aja kayak ngambil keputusan, udah aku lebih memilih pekerjaannya aku lebih memilih hubungannya aku dengan orang lain, aku lebih memilih apalah di situ ya, pokoknya kamu lebih memenangkan yang lain dan mengalahkan dia. Nah tapi di sini mari lihat, ini akan berubah ini. Jadi nampaknya itu tuh belum sebuah keputusan finalnya kamu. Karena ternyata yang tadinya kamu memilih A, sekarang kamu akan memilih B. Yang tadinya kamu mengutamakan yang lain, gitu ya, dan menyingkirkan dia, nanti ini berganti. Jadinya kamu mengutamakan hubungan dengan dia dan kamu menyingkirkan yang lain. Nah, di situ, ya. Jadi dramanya kalian masih akan lanjut lagi nih. Mari lihat di sini. Masih akan lanjut. Gitu. Karena model-model hubungan kayak gini nih lama ini. Lama ini durasinya. Terlepas entah apalah status hubungan kalian ya. Bahkan jika hubungan kalian ini sebenarnya adalah hubungan yang haram gitu ya. Hubungan yang nggak boleh misalnya ya. Nah, tetapi bukan karena ini kalian sadari, oh ini tuh hubungan melawan hukum negara, melawan hukum agama, melawan moral sosial gitu ya, moral masyarakat gitu. Tapi kalian ini akan mengikuti dorongan hasratnya kalian gitu loh. Karena kalau berbicara tentang hasrat, sama-sama besar di sini. Gitu loh. Nanti kamu bakalan tahu bahwa kamu cinta sama ini orang. Kamu sayang sama ini orang. Gitu loh. Dan tentu ya kalau orang sudah cinta itu tuh nggak akan rela bisa berpisah dengan orang yang dicintai. Nanti lambat laun kamu akan tahu soalnya ya. Kamu akan sadar dan benar-benar mengakui, oh ternyata aku punya perasaan lebih ya untuk orang ini gitu. Nanti modelnya kamu gini nih. Nah makanya di sana ketika benar-benar kamu sadar bahwa sesungguhnya kamu cinta, kamu sayang sama orang ini, disitulah terjadi perubahan dari keputusannya kamu. Yang tadinya kamu, balik lagi ya harus mari sampaikan, yang tadinya kamu mau tanda petik meninggalkan dia, akhirnya kamu yang datang lagi ke dia. Nah, jadi kalau dilihat energi dari seseorang ini ya, kalau kamu pergi, pasti dia merasa sakit. Kalau kamu menjauh, kalau kamu menghindar, kalau atensinya kamu tidak kamu arahkan kepada dia, oh itu tuh sakit dia rasa. Gitu ya. Tetapi kalau giliran kamu misalnya sudah bersikap manis ke dia, kamu datang lagi ke dia, maka di situ pun dia kayak nggak kuasa juga itu menolak kamu. Gitu. Kalau kamu datang, oh langsung dia akan menyambut kamu dengan baik. Gitu loh. Makanya dari gambaran energi demikian, itu juga bisa mari asumsikan bahwa hubungan kalian ini tuh akan lama. Sebab seseorang ini kalau kamu pergi, walaupun dia sebel, tapi dia izinkan kamu pergi. Tapi giliran kamu datang lagi, dia sambut terima kamu dengan baik. Gitu loh. Jadi nanti bisa-bisa kamu yang banyak tingkahnya di sini ya, game ini ya. Kamu yang banyak
kamu yang banyak tingkah dalam artian pengaruh dari dirimu. Itu tuh akan berlaku lebih banyak, lebih sering ya dalam relationship kalian. Kalau pengaruh dari dia hanyalah merespon sikap dari dirimu. Nah, tetapi respon dari sikapnya dia ini tuh lebih cenderungnya tetap membuka kesempatan kamu dengan dia bisa tetap sama-sama, bisa tetap bersama gitu ya di sana gitu. Kalau soal cinta sayang lebih besar seseorang ini, cinta dan sayangnya dia ke kamu jika dibandingkan bagaimana cinta dan sayangnya kamu ke dianya gitu loh ya. Kamu benar-benar sudah diakui oleh dia, sungguh-sungguh menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari jiwanya. Nah seperti itu. Makanya mari katakan ini orang ke kamu itu tuh dia kayaknya udah nggak main-main lagi gitu loh. Ini orang punya niatan serius sama kamu, jangka panjang dengan kamu. Dan yang ianya kalau dalam hubungan kalian ini nampak-nampaknya kamu nggak bakal dirugiin deh sama dia gitu ya. Karena ini orang tadi kata Mari kan hidupnya dia kan udah settle ini. Jadi kalau kamu dengan dia ya setidaknya kamu nggak akan jumpai pacar yang morotin gitu ya, pacar yang nggak tahu diri gitu ya, pacar yang tukang menuntut, pacar yang minta-minta. Nah kalau dengan dia kamu nggak akan temukan itu. Tapi ini model orangnya, mari lihat orang yang seneng ngasih ya. Kalau dia udah cinta, kalau dia udah sayang sama seseorang, maunya dia itu tuh kasih terus. Jadi kayak bisa membahagiakan pasangan itu sama dengan kebahagiaan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau mau bilang nggak ada salahnya ya kalau kamu benar-benar mempertimbangkan untuk dengan dia. Apalagi kalau kalian ini saat sekarang nih ya posisinya belum menikah, tapi kalian itu tuh di status lajang sama lajang, single sama single ya. Nampak-nampaknya Mari kalau orang kayak gini mah cepet aja lah ini dilamar ya karena bagus ini kualitas orangnya. Tapi ingat ya, asalkan memang kalian ini tuh bersih sama bersih ya, maksudnya nggak ada di situ style asmara cinta bersegi-segi ya. Ini orang yang sangat patut untuk dipertimbangkan sebagai pasangan jangka panjang gitu loh. Oke? Baik. Nah, jadi ada orang yang sedang berakting pura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam diri sedang hancur lebur, ndak karu-karuan gara-gara kamu gitu ya. Oke. Ini koin untuk melihat kepada siapakah pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik, mari awali dari inisial A. Ada Aceh. C ada Cibubur. Nah, itu. I ada istimewa atau Irian ya, Irian. Kemudian N ada apa N ya? Nama itu aja. V vitamin, B Bandung, J Jakarta, U ada udara, D ada Dumai, G ada gunung, O ada ombak, L ada Lampung. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Virgo, kemudian Leo, kemudian di situ ada Aries, Sagittarius, Aquarius dan Pisces menutup bacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.